Sering aja lagi. Kubur sudah nunggu Pak, kubur. Tatkala satu orang manusia yang kembali kepada Allah membawa iman yang betul, maka tatkala mayatnya dimasukkan ke liang lahat, Pak, apa yang terjadi? Kubur akan berluas sejauh pandangan si mayit, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu-pintu surga, Pak, berhembus dalam badan kuburnya. Sehingga kata ulama, orang yang kembali membawa iman dan amal yang betul seolah-olah seperti malam pengantin baru. Allah, pernah kan pengantin baru? Malam pengantin baru, Pak, tiba-tiba sombong. Padahal masih berapa rundi? Belum nambul lagi. Itu juga, Pak. Tiba-tiba loh, hari yang senang, Pak. Allah hembuskan wangi-wangian dalam surga. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membawa iman dan amal yang betul, kubur pun marah dengan bunyi, kamu orang yang paling aku benci, kata kubur. Kamu orang yang tidak taat kepada Allah, kamu yang ingkar kepada Allah. Awas apabila kamu datang, apa yang akan berbuat. Maka tatkala satu jenazah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membawa iman dan amal yang betul lagi, tatkala satu jenazah dimasukkan ke liang lahat, apa yang terjadi? Kubur akan menghimpit tubuhnya, hadirin, sehingga si jenazah pun menjerit, ya Allah, ampun, ampun ya Allah, remuk redam hati, menangis darah, ya Allah, kembalikan ke dunia ya Allah, aku mau beramal soleh ya Allah. Kira-kira gimana? Nasi sudah menjadi bubur. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meninggal dunia, maka tak mungkin lagi kembali. Apabila dia tidak membawa iman amal yang betul, maka dia akan menyesal selama-lamanya. Karena perjalanannya jauh lagi, Pak. Kubur berapa ribu tahun? Masyar, Pak, Masya Allah. Ada masyar, Pak, dari umat Nabi Adam alaihissalam, sehingga mulai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan, Pak, di padang masyar sesuai dengan amal ibadahnya. Sehingga dalam hadis dikatakan ada yang keringatnya itu sampai mata kaki, ada keringatnya, ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut. Kenapa? Matahari ibaratnya satu jengkal, Pak, satu mil. Masyar itu, ya kan, lantainya dari tembaga, Pak. Sehingga kalau satu orang ibu punya bayi, dia rela, Pak, bayinya tuh dari atas kakinya, Pak, saking panasnya. Bahkan keringatnya ada satu pinggang, ada bahkan ada yang tergelap, berenang dalam keringatnya, Pak, ya Allah. Sehingga semua telanjang mula, sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apa mereka gak malu? Oh, gak ada malu lagi, Pak, nafsin. Hari ini kalau kita telanjang malu-malu, tapi nanti nih dalam asyad Allah. Tapi ada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, Pak, beberapa naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluh-suluh aja, Pak, ya. Bahkan kendaraannya itu mesti di, Pak. Oh, orang kepanasan dia tuh. Itu kok Pak Maman kok enak aja. Nang atas masjid, Pak. Oh, kok enak aja. Rupanya dia bolak-balik ke masjid. Ketahuilah bahwa orang yang mondar-mandir balik ke masjid itu orang-orang yang beriman kepada Allah pada akhir. Begitu juga, Pak, alam selanjutnya, alam timbangan. Allah, Pak. Amal-amal kita akan ditimbang mana yang baik, mana yang buruk. Masya Allah. Dan tidak masalah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga, Pak. Ada lagi perjalanan yang jauh, Pak. Matidnya Shiratal Mustaqim. Di ulang katakan 1500 tahun. 500 mendaki, menurun, mendarat, mendatar. Bahkan kata ulama seperti rambut dibelah 7, Pak. Allah. Ada kail-kail, Pak. Sehingga tatkala orang yang tidak membawa iman dan amal yang betul, Pak, maka dia akan jatuh ke dasar neraka, Pak, sampai 70 tahun. Kalau anak-anak tiba masuk ke neraka, Pak, sampai berubah, Pak. Oh, ngeri, Pak, ngeri. Tapi hari ini kenapa? Karena nggak nampak goib, Pak. Tapi ada satu orang yang melintas di tiang sirat secepat kilat. Sampai itu, Pak, orang yang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, di mana azan dikumandangkan. Oh, Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah kita ceritakan kepada siapa? Ahli keluarga kita, anak
kita, istri kita, cucu kita, tidak tetangga kita. Kenapa? Kalau hari ini mereka keluarga kita paham, kalau hari ini diberi pulus Pak uang. Istri kita, ya kan? Oh Mas, ini tanggal 1 Mas gajian, mana Mas? Pulus duit. Nah, itu beli belanja listrik, beli gas, beli ini, itu apa? Paham Pak mereka. Tapi adakah hari ini istri-istri kita, tak kala kita pulang Jumatan, ya, Mas, apa tadi Mas isi khutbahnya waktu tadi ngomong? Ada Pak? Tidak ada. Mereka hari ini tahu bagaimana keuangan saja. Begitu juga anak kita. Ya, ini baru sekolah ya, ini paketan ya. Oh loh, hari ini anak-anak makan paket Pak. Ini lah ya, beli baju lah, beli sepatu, beli ini. Allah Pak. Sehingga di dalam Allah Subhanahu Wa Taala, maka satu keluarga ini kalau tidak, bagaimana kita mengajarkan agama Pak? Nantilah Pak di mahkamah tadi di mizan akan bangkrut Pak, tumpur. Sehingga dikatakan nanti ada orang yang membawa amal-amal yang banyak, yang muflis, tumpur. Sahabat katakan, loh, tumpur bagaimana Rasulullah? Apa perdagangannya tumpur? Bukan. Tapi tak kala dia beramal, tidak mengajak ahli keluarganya. Sehingga tak kala dia sudah dari mizan, suaminya ini sering ke masjid, bagaimana dia zikir, puasa, dan ngajak anak istrinya mau ke surga. Dihalau Pak, kata istrinya, wahai suami yang tercinta, jangan dulu lah. NN aja mau pergi ke surga, aku dulu di dunia cuma dikasih duit aja, tapi nggak pernah diajari bagaimana amal-amal agama. Aku gak pakai tutup aurat, nggak dimarah, nggak diingatkan. Minta amal maka dikasih Pak, zikir. Ya. Anaknya gitu juga, wahai ayah, dulu ayah di dunia cuma ngasih materi aja, tapi nggak pernah aku suruh ngaji, aku nggak sholat, nggak dimarah. Sekarang terbalik Pak, kalau anaknya sekolah ngamuk Pak, kau mau jadi apa kau? Nggak sekolah kau mau jadi apa? Tapi kalau anak nggak sholat Pak, dia main. Ini realita Pak. Kenapa? Kita penting Mas sholat, kita penting agama. Barang siapa yang mendirikan sholat sesungguhnya menegakkan agama. Tapi barang siapa meninggalkan sholat, bahwa sesungguhnya dia perutuh agama. Yang perutuh agama itu bukan orang-orang luar Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, bukan, tapi orang Islam sendiri. Hari ini telah berani meninggalkan sholat Pak, karena perintah yang sangat penting. Sehingga tak kala Rasulullah SAW Pak, Rasulullah yang sangat mencintai kita Pak, mau wafatnya Pak, bukan dia pikir kemana nanti ladang rumahku, bagaimana cucuku Hasan Musim, bagaimana nanti perniagaan, bagaimana, nggak ada Pak. Yang dipikirkan umatnya, umat ini, bagaimana umat itu setelah meninggal, bagaimana bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dijawabkan tidak aja kalau Subhanahu Wa Taala. Dan terpulang lisan Rasulullah as-sholat. Bagaimana umat ini menjaga perintah sholat sangat penting. Kenapa Pak? Sholat adalah kunci anak surga. Nah kalau hari ini Pak, kita nggak punya kunci masuk rumah, ya kan? Kemana kira-kira bisa masuk? Nggak bisa. Lah kita hari ini mau ke jalan, kuncinya Pak, sholat Pak. Tapi kalau hari ini Masya Allah, orang di dalam Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudahnya yang kampung meninggalkan sholat dengan sengaja. Padahal kemaksiatan, kemungkaran yang terbesar hari ini bukan perjudian, mabuk-mabukan, perzinahan, perampokan, koruptor, bukan Pak. Kemaksiatan yang terbesar hari ini orang Islam dengan berani terang-terangan meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka Nabi dalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis dikatakan, barang siapa dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia akan masuk neraka selama hukum. Ahli ulama bagi tahu satu hukum adalah 80 tahun di akhirat, sedangkan satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Allah Pak, gak tahan Pak, menjerit ya Allah, kebaikan di dunia ya Allah, nyesel ya Allah, gak ada arti Pak. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah adanya Pak usaha agama ini Pak, suasana agama Pak, ini Pak sebagai barometer Pak. Kenapa? Nabi SAW sabdakan awal agama ini asing, di akhir zaman pun agama ini asing. Kalau hari ini agama dakwah
Kita baru pulang dari Jawa Pak, 2 bulan. Di sana Pak, Allah sedih Pak. Kemarau sampai 4 bulan, kering. Kok di lereng gunung itu Pak, saya pernah di Jawa Tengah itu Pak, di Ngablas, Solo Tigo itu, nanti air sampai 7 kilo, 8 kilo, 1 derajat itu Pak, untuk rebus air saja. Semua kering rotan. Sehingga dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahlah imannya lemah, dengan akidahnya lemah, datanglah misionaris Pak. Misionaris datang, pendeta datang, bawa beras, bawa dibantu Pak orang. Oh ya cocok ini cocok. Ada pembantu lagi bisa makan ini baru. Ya Allah. Kenapa? Akidahnya memang ada, suasana dakwah sudah tidak ada. Sehingga berapa kakak Pak gara-gara Indomie 1 kotak beras 5 kilo. Nah, dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada Pak, kita lihat sama Solo Tigo Pak. Misionaris pendeta itu Pak buat dakwah untuk bagaimana memurtadkan umat Islam. Target 1 orang 200 atau 300 orang. Mereka dakwahnya Pak seperti metode kita 3 hari 4 hari 4 bulan agak ragu Pak. 7 tahun 8 tahun bahkan 10 tahun Pak mereka meninggalkan keluarganya untuk mendakwakan